Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap transparansi dan keberlanjutan, perusahaan energi memiliki peran besar dalam perjalanan menuju ekonomi rendah karbon. Dalam video ini, kami akan mengupas kesiapan PT Pertamina Gas dalam mengadopsi standar pelaporan internasional IFRS S1 dan IFRS S2 yang telah diterapkan di Indonesia melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Dengan menganalisis data nyata dari Sustainability Report perusahaan, kami menyajikan gambaran utuh tentang posisi Pertamina Gas dalam menghadapi standar baru ini. Di balik jaringan pipa yang membentang ribuan kilometer, di balik aliran energi yang menggerakkan kota-kota, ada satu perusahaan yang memegang peran kunci dalam memastikan Indonesia tetap bernafas. PT Pertamina Gas. Dalam dunia yang terus berubah, tekanan terhadap industri energi semakin nyata. Perubahan iklim, tuntutan global untuk dekarbonisasi, dan dorongan menuju energi bersih bukan lagi masa depan, tetapi kewajiban masa kini. Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertamina Gas berdiri di garis depan transisi energi nasional, menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan operasionalnya berjalan berkelanjutan. Namun, di tengah perubahan standar pelaporan global, muncul pertanyaan penting. Seberapa siap Pertamina Gas menghadapi era baru transparansi keberlanjutan? Melalui analisis berbasis IFRS S1 dan IFRS S2, yang kini telah diadopsi menjadi PSPK 1 dan PSPK 2, kami mencoba melihat lebih dalam tentang bagaimana Pertagas mengelola risiko, membangun strategi, dan melaporkan dampak iklimnya. Inilah potret kesiapan Pertamina Gas memasuki babak baru pelaporan keberlanjutan. Peran pelaporan keberlanjutan dalam kepatuhan terhadap regulasi. Yang pertama ada IFRS 1, yang mana IFRS 1 ini merupakan standar yang memastikan mengenai penjelasan perusahaan dalam mengendalikan isu keberlanjutan dan bagaimana strategi perusahaan menjawab tantangan jangka panjang, menjelaskan bagaimana resiko dikelola, dan metrik apa yang benar-benar mencerminkan dampak operasionalnya. Yang kedua ada IFRS 2, yaitu standar yang secara khusus menyoroti resiko paling kritis bagi dunia usaha. Adapun resikonya yaitu resiko iklim. Standar ini menuntut lebih dari sekedar angka. Ia menuntut kejujuran mengenai resiko fisik, resiko transisi, dampak operasional, hingga emisi gas rumah kaca dari setiap lini bisnisnya. IFRS S1 dan IFRS S2 merupakan standar pelaporan keberlanjutan internasional terbaru yang diterbitkan oleh International Sustainability Standard Board atau ISSB. IFRS S1 mengungkapkan keberlanjutan secara umum yang berfokus pada informasi material terkait tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target yang mempengaruhi kinerja dan prospek perusahaan. Sementara itu, IFRS S2 secara spesifik mengatur pengungkapan resiko dan peluang terkait perubahan iklim termasuk dampaknya terhadap strategi bisnis dan ketahanan keuangan perusahaan. Di Indonesia, kedua standar ini telah diadopsi melalui PSPK 1 dan PSPK 2, sehingga pelaporan keberlanjutan secara ke depan menjadi lebih struktur dan menekankan keterkaitan antara isu keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Berdasarkan Sustainability Report 2024 PT Pertamina Gas, perusahaan memang belum secara eksplisit menerapkan IFRS S1 dan IFRS S2. Namun demikian, struktur dan substansi laporan menunjukkan bahwa Pertamina Gas telah mengungkapkan banyak elemen yang sejalan dengan kedua standar tersebut. Hal ini tercermin dari pengungkapan tata kelola keberlanjutan, strategi perusahaan, pengelolaan resiko, serta penyajian kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disusun mengacu pada GRI Standar PJOK dan Standar ISO serta elemen SASB sektor minyak dan gas. Kegiatan utama PT Pertamina Gas atau Pertagas bergerak pada sektor midstream minyak dan gas bumi dengan fokus pada pengelolaan dan penyediaan infrastruktur energi. Kegiatan usaha perusahaan terbagi menjadi 4 segmen, yaitu transportasi gas melalui jaringan pipa, niaga gas bumi kepada pelanggan industri dan pembangkit listrik, usaha gas yang terproses, serta jasa transportasi minyak melalui pipa. Kehadiran pasar Pertamina Gas memiliki kehadiran pasar yang luas dengan wilayah operasionalnya di berbagai daerah strategis Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
Kalimantan. Kehadiran ini ditunjukkan melalui jaringan pipa dan fasilitas operasional yang melayani pelanggan industri, pembangkitan listrik, dan entitas strategi nasional. Selain itu, perusahaan juga melibatkan pemasok lokal yang terus meningkat, sehingga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah dan nasional. Kinerja keuangan secara umum pada tahun 2024, Pertagas ini menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan bertumbuh. Perusahaan mencatat total asetnya itu sebesar 2,36 miliar dolar Amerika, pendapatan sebesar 843,45 dolar Amerika, dan laba sebesar 222,40 juta dolar Amerika. Kinerja ini didukung oleh efisiensi operasional dan pengelolaan aset yang optimal untuk mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu governance dari PT Pertamina Gas sendiri. Untuk alur pelaporannya sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan perusahaan, laporan ini sendiri itu terbit setahun sekali, di mana PT Pertamina Gas telah melaporkan informasi yang dikutip pada Indeks Konten GRI untuk periode dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024 yang dibuktikan dalam laporannya in according with the GRI standard sebagai penguat. Kemudian pembagian tugasnya sendiri, Dewan Komisaris itu dibantu oleh organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, kemudian Komite Audit, dan juga Komite Manajemen Risiko. Sementara itu, direksi itu didukung oleh sekretaris perusahaan dalam struktur tata kelola ini. Direksi itu bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap manajemen dampak perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Mekanisme pengawasannya sendiri, Dewan Komisaris dalam pelaporan keberlanjutannya itu memberikan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan inisiatif keberlanjutan. Nah, fungsi pengawasan Dewan Komisaris itu terwujud dalam dua tingkatan atau dua level, di mana level yang pertama itu level performance, yaitu fungsi pengawasan di mana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan juga petunjuk kepada direksi serta memberikan masukan kepada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian level conformance yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi keberlanjutan dari PT Pertamina Gas Tbk. Nah, untuk strategi keberlanjutan PT Pertamina Gas sendiri itu berfokus pada integrasi bisnis gas nasional, penguatan tata kelola, serta pembangunan infrastruktur gas yang mendukung transisi energi bersih. Nah, melalui transformasi kelembagaan dan ekspansi bisnis yang terarah, perusahaan sendiri berupaya memastikan ketersediaan energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. Kemudian untuk prioritas ESG dari PT Pertamina Gas sendiri, PT Pertamina Gas memprioritaskan keberlanjutan melalui penyediaan energi bersih, peningkatan akses dan manfaat sosial bagi masyarakat, serta tata kelola yang kuat dan terintegrasi. Transformasi kelembagaan integrasi subholding gas dan ekspansi infrastruktur menjadi bukti komitmen dari PT Pertamina Gas dalam mendukung energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi Indonesia. Program efisiensi energi atau PLTS dan pengurangan emisi itu juga menunjukkan komitmen PT Pertamina Gas dalam mendukung keberlanjutan bagi Indonesia. Untuk pengelolaan limbah padat non-B3, Pertamina Gas melakukan inisiatif untuk menurunkan volume limbah melalui kegiatan ramah lingkungan, yaitu menerapkan sistem ekoefisiensi berbasis 3R atau reuse, recycle, dan reduce. Sebagai contoh program reduce atau pengurangan, di mana di sini kertas terpadu dilakukan dengan melakukan transisi dari sistem administrasi manual menjadi administrasi online, sehingga berhasil mengurangi limbah kertas. Hal ini juga dapat melakukan penghematan biaya bagi perusahaan sendiri. Kemudian seiring dengan itu, Pertamina Gas juga melakukan pengelolaan limbah padat non-B3 organik dengan cara memanfaatkan mesin komposter dan biopori. Hasilnya sendiri, limbah atau sampah non-B3 yang bersifat organik diubah menjadi kompos.
Dalam pengelolaan risiko operasional, perusahaan menunjukkan pendekatan yang proaktif melalui pelaksanaan occupational risk mapping di setiap unit kerja. Pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi bahaya operasional seperti peningkatan tekanan pipa, kebocoran, risiko kebakaran dan ledakan, hingga potensi terhentinya operasi penyaluran gas. Identifikasi risiko tersebut kemudian dituangkan dalam risk register berbagai HIRAC, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control, yang menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah mitigasi risiko. Pendekatan ini memastikan bahwa risiko tidak hanya dikenali, tetapi juga dinilai dan dikendalikan secara sistematis. Risiko operasional yang dikelola tidak hanya berdampak pada keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi juga implikasi terhadap kelangsungan operasional serta reputasi perusahaan, sehingga pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu pengelolaan risiko lingkungan. Dalam pengelolaan risiko lingkungan, PT Pertamina Gas menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan regulasi dan keberlanjutan. Perusahaan ini mendukung kebijakan pemerintah yang memperketat bahkan melarang penggunaan bahan perusak ozon atau BPO sebagai upaya pelindungan lingkungan. Sejalan dengan komitmen tersebut, sejak tahun 2019, Pertamina Gas telah memperhentikan penggunaan refrigeran berbasis chlorofluorocarbon atau CFC yang mengandung ozone depleting substances atau ODS dan menggantikannya dengan musikul yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan digitalisasi operasional sebagai langkah mitigasi untuk menurunkan jejak karbon dan meningkatkan efisiensi energi dalam kegiatan operasional. PT Pertamina Gas juga memanfaatkan energi terbarukan sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung target net zero emission Indonesia pada tahun 2060. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko lingkungan tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tapi juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Di bagian ini, saya dan rekan saya akan membahas ESG Performance dan Sustainability Dashboard PT Pertamina Gas Negara. Dashboard ini menampilkan kinerja keberlanjutan perusahaan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi melalui berbagai indikator utama yang disajikan secara ringkas dan informatif. Dashboard ESG ini disusun sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 yang menekankan pengungkapan keberlanjutan dan resiko perubahan iklim. Melalui dashboard ini, kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi Pertagas disajikan dalam bentuk metrik yang terukur sehingga memudahkan pemantauan tata kelola, strategi, pengelolaan resiko, serta capaian keberlanjutan perusahaan secara terintegrasi. Berdasarkan data pelatihan kesehatan, keamanan, keselamatan kerja dan lingkungan atau K3 lingkungan pada tahun 2024 mencakup sebanyak 85 modul dengan 961 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa K3 menjadi salah satu fokus utama pengembangan sumber daya manusia di PT Pertamina Gas Tbk. Tingginya partisipasi ini menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat budaya keselamatan kerja dan pengendalian resiko operasional. Secara time series, pada periode 2021 hingga 2024, jumlah peserta pelatihan K3 menunjukkan pola fluktuatif, di mana pada tahun 2021 sebanyak 492 peserta, kemudian menjadi 638 peserta pada tahun 2022, dan kembali menurun pada tahun 2023 hingga 104 peserta. Kemudian, pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan, di mana peningkatan ini mencerminkan intensifikasi kembali program K3 yang selaras dengan upaya pencapaian zero accident dan penguatan implementasi sistem HSE secara berkelanjutan. Secara historis, pada tahun 2021 hingga 2023, jam pelatihan karyawan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan pengembangan sumber daya manusia, perubahan skala operasional, serta optimalisasi metode pelatihan. Pada tahun 2024, tanggal 31 Desember, PT Pertamina Gas Tbk menyelenggarakan 193 program pelatihan dengan total sebanyak 27.318 jam dan diikuti oleh 2.321 karyawan dari level manajemen dan juga staf. Nah, jumlah itu mengalami peningkatan daripada tahun 2023 dengan 159 pelatihan dengan total 54.483 jam dan diikuti oleh 1.921 karyawan dari level manajemen dan juga staf.
Secara historis, pada tahun 2021 hingga 2023, jam pelatihan karyawan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan pengembangan sumber daya manusia, perubahan skala operasional, serta optimalisasi metode pelatihan. Berdasarkan data periode 2021 hingga 2024, kinerja K3 PT Pertamina Gas Tbk menunjukkan bahwa kejadian first aid dan nermis terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas, di mana pada tahun 2021 tidak terdapat kejadian first aid dan tercatat 3 kejadian nermis. Pada tahun 2022 terjadi 1 kejadian first aid dan 3 kejadian nermis. Sementara pada tahun 2023 jumlah first aid meningkat menjadi 2 kejadian dengan 3 kejadian nermis. Kemudian pada tahun 2024 kejadian first aid tetap tercatat sebesar 2 kejadian, sedangkan nermis menurun menjadi 2 kejadian. Nah, capaian ini menunjukkan bahwa upaya PT Pertamina Gas Tbk dalam menerapkan regulasi dan juga prosedur K3 atau HSE berjalan secara efektif, di mana insiden yang terjadi tergolong ringan tanpa kehilangan waktu kerja serta mencerminkan keberhasilan sistem perlaporan dalam mengidentifikasi potensi bahaya sebelum berkembang menjadi kecelakaan kerja. Data emisi PT Pertamina Gas menjadikan pengelolaan emisi sebagai topik material karena operasional gas bumi yang berpotensi menghasilkan emisi GRK atau gas rumah kaca, baik dari pembakaran, flaring, maupun fugitive emissions. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat penurunan emisi sebesar 515,17 ton, yang menunjukkan keberhasilan strategi mitigasi emisi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun perhitungan emisi dilakukan dengan menggunakan kalkulator ICAO atau International Civil Aviation Organization atau Organisasi Penerapan Sipil Internasional. Kesimpulannya yaitu PT Pertamina Gas tidak hanya melaporan sebentuk kuantitatif, tetapi juga menunjukkan perbaikan kinerja emisi dengan agenda transisi energi dan mitigasi perubahan iklim. Data emisi PT Pertamina Gas menjadikan pengelolaan emisi sebagai topik material karena operasional gas bumi yang berpotensi menghasilkan emisi GRK atau gas rumah kaca, baik dari pembakaran, flaring, maupun fugitive emissions. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat penurunan emisi sebesar 515,17 ton, yang menunjukkan keberhasilan strategi mitigasi emisi di bagian kedua, yaitu ada energi yang digunakan perseroan berupa listrik, bahan bakar minyak, dan gas. Upaya efisiensi yang dilakukan oleh PT Pertamina di tahun 2024 yaitu berhasil menghemat energi sebesar 1.867,16 gigajoule. Penurunan terjadi karena penerapan program efisiensi di area operasi. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2022, konsumsi energi solar dan gas menunjukkan tren penurunan yang mencerminkan efektivitas program efisiensi energi. Kesimpulannya yaitu pengelolaan energi Pertamina Gas telah bergerak dari sekedar pengendalian konsumsi menuju efisiensi sistematik dan pemanfaatan energi terbarukan, sejalan dengan prinsip operasional yang berkelanjutan. Ketiga yaitu segmen air, yang mana pengelolaan air dan influen juga dilakukan sesuai dengan regulasi lingkungan serta menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan air ini menunjukkan tren terkendali dan efisien dengan risiko lingkungan yang relatif rendah serta kesadaran terhadap konservasi sumber daya air. Ini menunjukkan kinerja pengelolaan limbah perusahaan selama tahun 2021 hingga tahun 2024. Secara umum, volume limbah padat B3 dan non-B3 dikelola secara relatif stabil meskipun terjadi fluktuasi mengikuti aktivitas operasional. Sementara itu, limbah cair B3 menunjukkan tren penurunan yang signifikan mencerminkan peningkatan efektivitas sistem pengelolaan dan efisiensi proses. Hal ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menerapkan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.